Kemudian ada dua reaksi yang ada di dalam reaksi kimia dan perilaku materi. Nah, sekarang kita lihat asam basa. Ini banyak teori, bukan hanya 3, ada sekitar puluhan teori tentang asam basa ini. Nah, yang Anda kenal adalah 3 itu. Ya, ada Arrhenius, ada Brewster-Lowry, ada Lewis. Ya. Kalau Arrhenius itu kita lihat dari sisi protonnya, dan larutan air. Ya. Ada proton, ada air. Ini penting ya. Jadi kalau Arrhenius tidak bisa dipakai, kalau Arrhenius tidak bisa dipakai kalau misalnya asam basa itu dilarutkan dalam pelarut yang bukan air. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa asam plus ke basa memasukkan OH- dalam air. Nah, sebetulnya konsep ini saja sudah bagus gitu, sudah banyak aplikasinya, antara lain dalam penentuan pH ya atau kekuatan asam dan basa. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat kesetimbangan asam basa, ya, maka kita pakai Brewster-Lowry. Jadi yang sebetulnya kita fokuskan di sini nanti. Ya. Di reaksi kesetimbangan asam basa itu menggunakan konsep Brewster-Lowry, di mana di sini yang kita jadikan patokan adalah protonnya. Ya. Jadi kalau asam itu memberikan proton, sementara basa akseptor proton. Ini contohnya adalah ada asam setat, ini ada proton yang merah ini, ya, diberikan ke air. Gitu ya. Nah, si air ini nanti akan mengikat proton karena di situ ada pasangan elektron bebasnya. Ya. Kemudian asam ini akan memberikan ion sisa asam, ion asetat di sini kan dia asam asetat. Lalu si air nanti akan berubah menjadi H3O+. Okay. Nah, dalam konsep Brewster-Lowry itu dikatakan bahwa asam ini nanti akan memiliki basa konjugasi, sementara basa memiliki asam konjugasi. Jadi kalau di sini basa konjugasi dari asam asetat adalah ion asetat, asam konjugasi dari basa air sini ya, itu adalah H3O+. Ya, jadi kalau dalam konsep Brewster-Lowry itu selalu ada reaksi asam basa. Jadi kalau ada reaksi serah terima proton, berarti satu sebagai asam, satu air, satu basa. Nah, air dalam ini menerima proton kita sebut sebagai basa. Nanti kita lihat bahwa air itu sendiri bisa amfoter, jadi dia bisa menerima proton juga bisa memberikan proton. Nah, konsep yang lain adalah Lewis. Ya, ini sebetulnya yang tadi saya gambarkan dalam sistem reaksi asam basa tadi, bahwa yang dilihat di sini adalah pasangan elektron. Pasangan elektron. Ya. Di sini yang menyumbang pasangan elektron disebut sebagai basa, yang menerimanya disebut sebagai asam. Ya. Nah, dalam hal ini NH3 memberikan pasangan elektron pada siapa? Dia mengintip pada ya, air, tapi di sini H+ yang menjadi di situ, sehingga nanti si air nanti akan kehilangan H+ dan membentuk OH-, kemudian NH3 kelebihan H+ di sini kelebihan muatan positif, sehingga nanti membentuk NH4+ gitu ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan asam basa Lewis. Ya. Dan dalam konsep asam basa secara umum memang ini akan dilihat. Nah, nanti ada lagi beberapa konsep asam basa yang jauh lebih umum mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi melihat pasangan bebas, kita perlu lagi melihat proton gitu ya. Tidak perlu lagi melihat apakah dia dalam air atau tidak gitu ya. Yang kita lihat kalau ini bermuatan sedikit positif, ini sedikit negatif, maka itu adalah reaksi asam basa. Nah, ini bisa diterapkan dalam reaksi kimia organik. Baik. Nah, kemudian tentang proton, ini sekedar berikan gambaran pada saudara bahwa proton itu tidak harus H+, tidak harus H+. Tadi kita lihat di Brewster-Lowry kita harus lihatnya sebagai H3O+, ada juga ya H5O2+, H9O4+, gitu ya. Karena si H+ ini akan nanti dikelilingi oleh molekul air gitu, dalam faktanya. Jadi dia bisa dalam bentuk beberapa molekul, ini molekul semua ya, H5O2+, H9O4+, ini molekul semua sebenarnya. Nah, cuma yang sering dipakai itu yang dua ini, H+ atau H3O+. Nah, kemudian kalau kita lihat basa,
Jadi kalau sekali lagi kalau misalnya kita lihat kita pakai teori proses Lowry kan ini yang akan sering kita lihat kalau kita bisa kesetimbangan asam basa. Basa-basa ini sebetulnya ada juga yang bukan merupakan konstan sejati gitu ya. Jadi kalau konstan sejati kan ini melibatkan H+ gitu ya, normal atau aksentual H+. Tapi kalau KOH ini kita tidak lihat mana yang normal, mana yang aksentual gitu. Ini kalau hanya direksi seperti ini seakan-akan tidak terjadi reaksi yang sama basa, ini hanya pelautan biasa, ini adalah basa. Tapi ini adalah basa. Gitu. Makanya kita katakan ini bukanlah basa sejati. Gitu. Jadi kalau bandingkan dengan misalnya di bawah ini, ya, ada OH minus itu bereaksi dengan H3O+, OH minus berikan H3O+ berikan proton, ya ditangkap oleh OH minus menjadi ini adalah asam adalah basa, nanti akan menjadi air, dan di sini kita lihat bahwa air itu bersifat amfoterik, ya. Di reaksi sama air bisa menghasilkan proton dan bisa juga menghasilkan OH minus. Ya, ini yang dimaksud tadi. Jadi kalau air itu bisa di autoionisasi atau diionisasi yang menjadi dua hal sekaligus, ya, bisa menjadi proton H3O+, bisa menjadi OH minus. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis lebih rinci, ini adalah H2O plus H2O. Oke, H2O plus H2O, di mana salah satu H2O yang bersifat asam, yang lain adalah basa. Jadi air bisa bersifat asam dan basa sekaligus. Makanya kita kenal sifat amfoterik dari air. Nah, kemudian dari sistem kesetimbangan ini, kesetimbangannya, kalau sistem kesetimbangan itu artinya, ya, kalau ada pendapat kesetimbangan di sini, maka yang mengurai menjadi proton dan OH minus itu jumlahnya lebih sedikit, ya. Jadi airnya jauh lebih banyak. Lebih banyak dalam proses cair yang terurai menjadi H3O+ OH minus itu relatif lebih sedikit. Maka dia memiliki tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi kalau tetapan kesetimbangan ini kalau kita rumuskan seperti ini, kemudian jumlah airnya berlebih, maka nanti dia akan bisa sebagai konstanta dan dipindahkan ke arah kiri. Ya. Jadi dia akan kita lihat bahwa Kc kali H2O kuadrat itu adalah konstan. Nah, inilah nanti yang kita kenal sebagai tetapan konstanta air. Gitu ya. Konstanta kesetimbangan air yang berupa hasil kali konsentrasi H3O+ dengan OH minus. Nah, kalau ini kita ukur pada 298 Kelvin kira-kira itu ya, itu akan memberikan harga 1 kali 10⁻⁴. Okay. Nah, kalau tadi kita bekerja pada suhu 2,1 dengan 298 Kelvin, maka KW sebenarnya tadi 1014, maka harga H3O+ dan OH minus sama gitu kan. Ini akan sama dengan 10 kali 7 dolar. Nah, kalau misalnya satu larutan ya, memiliki konsentrasi H3O+ yang sama dengan air sama-sama 10 kali 7 molar, maka larutan tersebut kita sebut sebagai larutan asam. Ya. Nah, di sini sebetulnya adalah konsep asam basa yang diberikan oleh Arrhenius, ini dalam dalam air. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau konsentrasinya H3O+ dan OH minus sama dengan 10 kali 7, ya, maka nanti larutan yang kita dapatkan disebut sebagai larutan netral. Gitu ya. Ya. Larutan netral. Kalau misalnya konsentrasi H3O+ besar dari 10 kali 7 molar, maka ini disebut sebagai larutan asam. Sebaliknya kalau OH minusnya yang 10 kali 7 molar, yang lebih dari 10 kali 7 molar, maka larutan yang kita dapatkan adalah larutan basa. Nah, dari sini kemudian baru lahir konsep derajat keasaman, ya, yang kalian kenal sebagai pH. Ini disebut sebagai aturan Stephenson. pH itu artinya P itu adalah minus log. Jadi minus log konsentrasi H3O+. Jadi nanti kalau ada PKW itu berarti min log KW. P itu adalah minus log. Nah, jadi pH adalah pH sama dengan minus logaritma
dari konsentrasi H3O+ atau konsentrasi proton. Nah, kemudian kalau ini yang dilihat adalah kesetimbangan air tentunya. Jadi dalam air itu selalu hanya ada H3O+ dan OH- gitu. Maka hasil kali H3O+ dan OH- itu kalau kita ukur pada 298 Kelvin, itulah 10 kali 14 ya. Jadi artinya kalau ini kita masukkan dalam formula ini, maka minus log 10 14 ya, itu akan sama dengan minus log H3O+ dan dikurang, minus log H3O+, ya dikurang log minus log dikurang log OH minus gitu ya. Nah, ini menjadi pH dan ini menjadi POH. Yang ini harganya ya, 10 ke 14 berarti ya 14. Jadi nanti kita lihat bahwa pH plus POH dalam larutan air itu harganya adalah 14. Jadi kalau pH-nya besar, bisa pH-nya 8 di sini, maka pOH-nya 6. Jadi pOH-nya lebih kecil. Kalau pH-nya lebih kecil, misalnya 4 di sini, maka pOH-nya akan 10. Karena totalnya adalah 14. Nah, dari sini kemudian baru digambarkan derajat keasaman ya berdasarkan pH ini ya. Kalau larutan netral itu pH-nya 7, kalau asam pH-nya bisa 7, kalau basa itu bisa 7. Nah, satu hal mungkin yang harus kalian pegang di sini adalah bahwa suatu larutan asam ini tidak bisa diubah menjadi basa. Di asam tidak bisa diubah menjadi basa. Nanti kan kita lihat ini. Jika misalnya HCl, ya, misalnya konsentrasinya dibesarkan pun nanti tidak akan berubah menjadi basa. Artinya pH-nya nggak bisa dinaikkan di atas 7. Ya, dia pasti lebih kecil 7. Apapun asamnya. Maksudnya berapapun konsentrasinya. Jadi kalau dia sudah berasam, maka kita tahu dia derajat keasamannya, maka nanti dia akan tetap bersifat asam. Kalaupun konsentrasinya kita ubah-ubah, ya, kita encerkan ya, sampai 10 kali dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, di samping derajat keasaman, kita mengenal adanya kekuatan asam. Nah, kalau kekuatan asam dan basa ini menyangkut kesetimbangan ya. Ini menyangkut kesetimbangan. Jadi harus tahu tetapan kesetimbangan. Nah, kalau ini tetapan kesetimbangan, itu sebetulnya kita akan melihat atau ini berhubungan dengan derajat disosiasi. Ya. Kita sudah lihat kemarin waktu bahas menceritakan kesetimbangan bahwa suatu kesetimbangan asam sebetulnya adalah kesetimbangan antara asamnya dengan sisa asam dan proton gitu ya. Demikian juga dengan basa, kesetimbangan basa adalah kesetimbangan basanya dengan sisa basa plus. Nah, kekuatan asam basa itu berhubungan dengan keseimbangan, ya, tentang keseimbangan asam dan basa tersebut, dan ini berhubungan dengan derajat disosiasi. Jadi berapa jumlah ion sisa asam dan atau sisa basa dan H+ dan OH yang terbentuk ya, dari reaksinya dengan air. Okay. Nah, ini kalian sudah familiar dengan istilah derajat disosiasi. Suatu kita bicarakan tentang ionisasi dari ya ada di berbagai tempat ya. Saya mungkin kalau saya kira itu kita juga bicara pada saat membicarakan sifat negatif larutan, situ ada alfa juga ada derajat disosiasi. Jadi kalau misalnya ini berhubungan dengan kekuatan asam kuat itu derajat disosiasinya sama dengan 1. Oke. Jadi misalnya di sini kalau definisinya adalah derajat disosiasi adalah jumlah proton per mol asam kali 100%. Jadi jumlah gugus yang memberikan proton. Jadi mol asam itu asam awalnya. Jadi kalau sebagai contoh mungkin bisa kita lihat lebih gampangnya begini. Nah, ini ada HCl plus H2O sekali lagi. Ini ada reaksi asam basa ya. HCl sebagai asam, H2O sebagai basa, memberikan H3O+ dan Cl- ini adalah asam basa konjugasi. Nah, kalau dalam asam kuat, HCl adalah asam kuat, maka nanti reaksi sempurna. Reaksi sempurna. Atau dikatakan derajat disosiasinya sebagai 1. Kalau reaksi sempurna artinya gini, kalau ini 1 mol HCl-nya, maka H3O+ juga 1 mol. Dalam larutan hanya ada H3O+ dan Cl- larutan akhir.
hanya ada ini. Yang ini udah nggak ada. Gitu. Oke. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dalam konteks asam lemah, maka di sini akan terjadi kesetimbangan. Ya. Jadi ada asam asetat, ini sebagai asam, bereaksi dengan air sebagai basa, menghasilkan ion asetat dan proton, gitu ya. Tapi ini tidak, kalau ini 1 mol asam asetatnya, maka ion asetat yang dihasilkan bukan 1 mol, jauh lebih kecil. Nah, kalau kita kenal di sini alfa, 5%, hanya 5% dari mol asam asetatnya yang berubah menjadi ion asetat dan H3O+. Okay. Nah, dalam hal ini akan terjadi kesetimbangan. Di dalam larutan nanti akan ada CH3SO-, ada H3O+, ada asam asetat, dan ada air tentunya. Ya. Semuanya akan membentuk sistem kesetimbangan yang kita kenal sebagai tetapan kesetimbangan asam basa, atau ini adalah kesetimbangan asam yang akan memberikan tetapan kesetimbangan Ka. Ya. Di sini akan ada ya. Nah, beda dengan HCl tadi, jadi ya, apa namanya, reaksi air dengan air, ini tetap kesetimbangannya ada, tapi besar sekali ya, tidak berhingga karena HCl yang tersisa dalam larutan 0. Jadi sesuatu bagi 0 yang tidak berhingga. Makanya kita katakan sebagai asam kuat. Ya. Jadi semua HCl berubah menjadi proton. Kalau ini tidak, ini selalu lemah karena protonnya dikit. Ya. Protonnya sedikit, ya. Hanya sekitar 5% dari asam asetat yang ada sebelumnya. Ya. Tapi di sini terbentuk satu sistem kesetimbangan. Karena dalam larutan akan ada ion asetat, ada H3O+, ada asam asetat, dan H2O. Nah, kesemuanya membentuk sistem kesetimbangan. Nah, kalau kita kembali ke konsep Bronsted-Lowry, ya di sini bisa kita pecah reaksi asam basa itu menjadi lebih rinci. Jadi di sini ada asam kuat tadi HCl plus H2O, H3O plus HCl plus, tapi sekali lagi semua HCl berubah menjadi H3O plus dan Cl plus. Nah, kemudian H3O plus dan Cl minus merupakan H3O plus merupakan proton, kemudian Cl minus merupakan basa konjugasi di asam kuat ini tadi. Dan ini sebagai basa dia punya peluang untuk bereaksi dengan air. Jadi Cl minus plus H2O menjadi HCl plus OH. Nah, ini memberikan tetapan kesetimbangan karena yang bereaksi sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali. Dan kalau ini kita jumlahkan reaksinya, berarti ini sebetulnya reaksi ionisasi air, ya, atau reaksi antara air dan air, gitu ya, dan akan memberikan H3O plus OH. Ya. Dan kalau kita lihat sini, apa namanya, Cl minusnya bisa dicoret, gitu ya. HCl-nya juga bisa dicoret, lalu H2O-nya ada tetap ya. Jadi Cl minus dan HCl itu bisa dicoret, ya. Sehingga nanti reaksi totalnya bukan H2O menjadi H3O plus dan OH. Dan bisa lihat di sini, lihat di sini bahwa tetapan kesetimbangan air ini adalah Kw. Gitu ya. Dan Kw ini, ya, kalau kita definisikan berdasarkan tetapan keasaman, ini kalau memberikan, ini adalah memberikan Ka1 walaupun sangat besar, ini memberikan Kb, tetapan kesetimbangan basa, ini adalah basa ya, kita basa di sini. Ini sangat kecil tentunya, maka Kw akan sama dengan Ka1 kali B. Jadi kalau reaksi ini dijumlahkan, maka tetapan kesetimbangannya dikalikan. Jadi Kw sama dengan Ka1 kali Kb1. Okay. Nah, dalam konteks asam kuat, nanti, maka harga Ka1 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan harga Kb. Jadi seolah reaksi ini nggak ada. Ya. Seolah reaksi ini tidak ada. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita lihat untuk basa konjugasi asam lemah, jadi dalam konteks asam basa Lowry tadi, ya, bahwa asam lemah itu akan memberikan basa konjugasi yang kuat. Kalau ini kuat, itu artinya reaksi dengan airnya itu akan lebih banyak. Gitu
ya. Jadi kalau direaksi dengan air, maka ion asetat di sini akan memberikan asam asetat kembali plus OH-, gitu ya. Maka ini adalah basa sekarang 1715 Kb2, maka Kb2 ini lebih besar dibandingkan dengan Ka2, tapi tetap sama dengan Kw. Jadi, harganya akan sama dengan Kw. Ini juga bisa digambarkan bahwa Ka sama dengan Kw per Kb ya, bisa begitu ya. Ka sama dengan Ka2 sama dengan Kw per Kb2, atau Kb2 sama dengan Kw per Ka2 ya, karena ini adalah satu persamaan. Ya, sekali kita tahu Ka-nya, ya, kalau ini kita tahu Ka-nya, maka harga Kb ini bisa ditentukan ya, karena Kw-nya kita tahu. Oke. Nah, ini adalah catatan kesetimbangan asam dan basa lemah. Ini kan tidak normal gitu ya. Jadi kalau sebetulnya ini yang kita mau lihat itu adalah kolom cat ya. Oke, ini dulu ya biasanya. Oke, nah ini asam basa kuat. Sekali lagi ini sebetulnya kesimpulan dari apa yang kita diskusikan sebelum ini. Alfanya 100% kalau asam kuat besar kuat itu, jadi dia mulai sempurna. Kemudian Ka-nya sangat kuat, sangat besar maksudnya. Lalu pH larutan, nah ini mungkin implikasinya saja. pH larutan, konsentrasi H+ bisa kita hitung sebagai konsentrasi dari HCl. Konsentrasi OH- bisa kita hitung dari konsentrasi KOH. Nah ini tidak sama dengan ini ya, dengan asam dan basa lemah. Jadi kalau konsentrasi H+ dalam basa lemah tidak sama dengan konsentrasi asamnya. Konsentrasi OH- nggak sama dengan konsentrasi basanya, karena yang mulai bukan 100% gitu ya. Jadi alfa bukan 100%. Oke, nah kalau untuk asam basa lemah, ya karena alfanya bukan 100% gitu ya. Di sini akan berlaku tetapan kesetimbangan ya. Jadi konsentrasi H+ ini tidak sama dengan HA. Ya. H+ tidak sama dengan HA-nya. Nah, ini pasti lebih kecil. Sama saja, jadi konsentrasi OH- ya di sini tidak sama dengan konsentrasi B-nya. Kalau sama berarti ini satu jadinya. Nggak akan sama dia. Asam diprotik dan poliprotik. Nah, ini ada istilah baru mungkin atau sudah kalian kenal juga. Asam diprotik atau poliprotik itu sebetulnya berhubungan dengan jumlah proton. Jadi kalau asam diprotik artinya ada 2 proton, poliprotik ada banyak proton. Jadi kalau misalnya kita punya H2CO4 ini adalah asam oksalat gitu. Kita lihat ini gampangnya, kita lihat ada 2 H di situ, berarti dia memiliki 2 proton. Jadi bisa terurai step by step. Pertama dia melepaskan 1 proton dulu menghasilkan hidroksalat, kemudian hidroksalat lagi melepaskan 1 proton lagi menghasilkan ion oksalat. Gitu ya. Nah ini artinya karena tetapan kesetimbangannya harganya berbeda, gitu ya. Dalam larutan itu larutan nanti akan tercampur banyak komponen ya. Ya, jadi sini berikan K1, berikan K2, maka dalam larutan nanti akan ada H2CO4, ada ion hidroksalat, oksalat gitu. Lalu ada ion oksalatnya sendiri, ada H+-nya. Nah, semuanya saling mempengaruhi. Jadi harga oksalat di sini, ion oksalat itu mempengaruhi kesetimbangan yang di atas. Harga ion hidroksalat yang kesetimbangan kedua itu mempengaruhi tetapan kesetimbangan yang di atas. Ya. Jadi itu saling berinteraksi. Nah, untuk memudahkan perhitungan, biasanya kalau Ka1 besar dari Ka2, besar dari Ka3, dan seterusnya, lalu Ka1 jauh lebih besar, gitu ya, dari Ka2 dan Ka3, maka H+-nya, ya, itu kita anggap hanya berasal dari disosiasi yang pertama ini aja. Ya, disosiasi yang pertama saja. Yang lainnya tidak usah dianggap. Karena kalau Ka1 besar, berarti kan semua komponen berasal dari situ, tidak ada yang baliknya, yang baliknya dikit. Ya, kalau Ka-nya lebih kecil, berarti kan yang baliknya sedikit. Ya. Baik, nah sekarang kita melangkah ke reaksi asam basa. Jadi inti dari pembelajaran asam basa, bagaimana reaksi asam basa itu terjadi. Nah, ada beberapa poin di sini yang mungkin kalian ingat, dan ini sebetulnya apa namanya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak harus di dalam studi ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari
pada saat kita mandi, pada saat kita gosok gigi, pada saat kita makan, mencerna makanan dan sebagainya, itu banyak terjadi reaksi asam basa. Gitu ya. Banyak sekali reaksi terjadi asam basa yang sebetulnya kalau kita tahu itu bisa kita kenal. Gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah reaksi netralisasi. Ya. Jadi kalau dalam prakteknya misalnya kalau kita sakit mah misalnya sakit mah di lambung kita itu banyak produksi asam. Dalam lambung ada asam, ya, asam klorida juga ya, HCl. Itu sangat kuat gitu ya. Nah, kalau kita kelebihan asam gitu, maka nanti akan merusak jaringan di sekitar lambung. Nah, supaya nanti asam itu tidak terlalu kuat, kita netralkan. Ya. Nah, kita netralkan itu artinya apa? Itu artinya kita kita turunkan atau bisa kita naikkan pH-nya gitu ya. Seperti konsep derajat keasaman tadi. Jadi asam yang pH-nya di bawah 7 yang kita naikkan pH-nya menjadi 7, kita netralkan. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mereaksikan asam tersebut dengan basa. Ya. Jadi orang sering mengatakan bahwa reaksi asam basa, reaksi netralisasi sebenarnya reaksi antara asam dan basa. Okay. Nah, reaksi asam basa itu bisa asam kuat dan basa kuat, bisa asam kuat dan basa lemah, atau basa kuat dengan basa lemah dan seterusnya, bisa juga asam lemah dengan basa lemah. Gitu ya. Nah, yang jelas dia bisa netral, pH akhirnya itu kita dapatkan sekitar 7. Nah, kalau itu melibatkan reaksi asam basa, maka nanti reaksi seperti ini umumnya ada Ha ini adalah Ha itu proton, ya. A itu sisa asam, BOH, B itu sisa basa, kemudian OH itu adalah ya hidroksil. Gitu ya. Berarti nanti reaksi itu merupakan reaksi antara Ha dan BOH, antara asam dan basa, membentuk gabungan sisa asam dan basa AB ini yang kita kenal sebagai garam. Jadi sebetulnya reaksi netralisasi adalah reaksi bentukan garam dan air. Ya. Nah, ini pH-nya ya 7, gitu. pH-nya sekitar 7. Nah, dalam perhitungannya, kita bisa melihat kebutuhan basa untuk menetralkan suatu asam dari sisi jumlah ekivalen. Ya, jumlah ekivalen itu kalian bisa kenal itu adalah jumlah mol ekivalen. Ya, jumlah ekivalen dari mol ekivalen ini misalnya gini, kalau masih ingat ya, kalau jumlah mol ekivalen asam misalnya itu memperlihatkan berapa jumlah basa yang dibutuhkan ya, berapa mol basa yang dibutuhkannya. Kalau jumlah mol ekivalen basa berarti berapa jumlah mol ekivalen asam yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kalau kita punya misalnya H2SO4, ya, maka 1 mol H2SO4 itu nanti akan membutuhkan 2 mol OH-. Kenapa? Karena situ ada 2 H2 ya, SO4 ada H2, di situ 2 proton, berarti dia membutuhkan 2 mol OH-. Maka 1 mol Ha itu ekivalen dengan 2 mol ekivalen asam. Atau kalau kita masukkan ke dalam rumus itu menjadi V kali N, ini adalah jumlah ekivalen. Atau sorry, N itu adalah jumlah ekivalen itu kita lihat molaritas di sini, itu kita bisa ubah menjadi apa yang disebut sebagai normalitas. Normalitas itu adalah berdasarkan jumlah ekivalennya. Gitu. Nah, kalau jumlah ekivalen yang setara, ya, berapa kesetarannya, maka nanti kita kalikan dengan volumenya. Jadi ini kalau tadi adalah kalau molaritas menghasilkan mol, maka normalitas menghasilkan mol ekivalen. Ya. Jadi ingat yang sama itu kita kan kalau di SMA kita kenal V1M1 sama dengan V2M2 kalau itu sering diulang-ulang gitu ya. Itu sebetulnya hanya berlaku untuk pengenceran. Tapi kalau misalnya itu reaksi kimia atau reaksi asam basa yang kita samakan itu bukan molar. V1N1 sama dengan V2N2. Ini masih sama. Sekian mol ekivalen Ha itu pasti sama dengan sekian mol ekivalen dari BOH. Oke. Nah, kemudian kalau ini menyangkut reaksi asam basa, asam kuat dan basa atau sebaliknya, basa kuat dan asam lemah, itu juga garam, gitu. Reaksinya sempurna untuk garam ini. Hanya saja nanti kalau ini adalah basa lemah misalnya,
maka sisa sorry, ini basa lemah, maka sisa basa ini, sisa basa ini kembali ke sini. Kalau di basa lemah, ini B plus. Oke. Kalau ini basa lemah, maka nanti sisa basanya itu merupakan asam kuat. Nah, kalau dia asam kuat, kan diberesin dengan air. Nah, reaksinya merupakan yang saya sama lagi. Jadi sini disebut sebagai asam, B-nya sebagai asam, airnya akan disebut sebagai basa, gitu ya. Dan nanti akan memberikan Hb. Jadi salah ya. Ini keliru ini. Ya, harus begitu ya. Jadi si B plus ini itu akan menangkap OH minus karena air ini seperti basa sekarang, OH minus diberikan B plus menjadi BOH, kemudian nanti akan melepaskan proton lagi. Gitu ya. Jadi ini karena si B plus itu merupakan asam kuat sekarang. Ya. Kemudian akan berhasil dengan air sebagai basa, memberikan basa baru plus A plus. Gitu. Nah, reaksi ini itu tidak berjalan sempurna. Ya. Jadi tidak semua B plus diubah menjadi BOH. Ya. Tidak ada B plus yang bertahan sebagai ya, ion di situ. Gitu ya. Bertahan sebagai ion. Tetapi dalam larutan ini akan ada berapa komponen itu? Ada AB, ada B plus, ada BOH, dan ada H plus. Dan ini karena tidak semuanya reaksi B plus dan reaksi tidak semua H plus B plus bereaksi dengan H2O, maka di sini akan terbentuk sistem kesetimbangan yang kita sebut sebagai kesetimbangan hidrolisis atau KH. Di KH bisa kita gambarkan sebagai hasil kali konsentrasi BOH kali H plus dibagi dengan B plus kali dengan H2O. H2O-nya konstanta. Gitu ya. Ini kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan hidrolisis. Ya. Nah, lebih rinci, ini sebetulnya sekali lagi bahwa reaksi asam basa itu merupakan reaksi, salah satu reaksi asam basa adalah reaksi neutralisasi, yaitu reaksi untuk menetralkan pH, gitu ya, menetralkan pH baik dari asam maupun dari basa, dan sekaligus juga membentuk garam. Nah, untuk lebih gampangnya orang tinggal melihat garamnya saja, jadi bagaimana garam itu bentuk ini, gitu ya. Apakah nanti dia akan terhidrolisis atau tidak. Gitu ya. Nah, ini salah satu adalah garam yang terhidrolisis. Ini kalau misalnya asam yang besar, garam yang besar dari asam kuat dan basa lemah, maka si garam ini akan terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah sisa basa yang merupakan basa lemah. Gitu ya. Jadi ini adalah simpulannya sebutnya. Jadi garam adalah satu senyawa gabungan dari asam basa, ada HCl, basa di ada HCl, ada garam natrium asetat itu berasal dari NaOH dan asam asetat. Nah, semua garam atau hampir kebanyakan garam itu alfanya satu. Jadi kalau NaCl itu semuanya mengurai menjadi Na+ dan Cl-. Garam natrium asetat semuanya kan mengurai menjadi Na+ dan Cl3+. Jadi dalam larutan ini kita tidak ketemu lagi dengan NaCl, tidak ketemu lagi dengan Cl3CONa. Semuanya sudah berada dalam bentuk Na+ dan Cl- atau Na+ dan Cl3COO. Karena alfa sama dengan satu. Ini merupakan elektron kuat. Nah, ini berhubungan dengan hidrolisis tadi. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya NaCl tadi, yang merupakan garam berasal dari asam kuat, ya, dia terionisasi jadi Na+ dan Cl-, ya, sempurna alfa sama dengan satu. Tetapi kalau ini berupa berasal dari asam dan basa kuat, maka sisa asam dan basanya lemah, ya. Atau kemampuan dia bereaksi dengan air
itu sangat kecil sekali, atau bisa dikatakan tidak ada reaksi sama sekali gitu ya. Reaksi sama sekali. Jadi artinya baik Na+ dan Cl- tidak bisa dihidrolisis. Artinya tidak ada tetapan kesetimbangan hidrolisis di sini, karena mau nggak bisa dihidrolisis. Nah sebaliknya untuk asam lemah dan basa lemah itu bisa dihidrolisis. Jadi kalau misalnya kita punya garam amonium asetat seperti ini, gitu ya, dalam air dia akan tumbuh menjadi ion asetat plus ion amonium. Ini udah nggak ada ya. Jadi asam asetat dan garam amonium asetat ini tidak ada dalam bentuk molekul ini. Nanti di dalam air hanya ada ini, ion asetat dan ion amonium. Nah keduanya merupakan asam dan basa kuat sekarang, karena aslinya berasal dari asam dan basa lemah. Maka ini adalah basa asam hidroksi yang kuat. Kalau dia kuat berarti dia bisa terhidrolisis. Oke, bisa bersaing dengan air, dan ini reaksinya bisa kita lihat satu persatu. Misalnya ion asetat berasal dengan air, memberikan asam asetat lagi dan plus OH minus, ini akan memberikan Kb. Kemudian ion amonium berasal dengan H2O, ya, itu akan memberikan amonia dan proton, itu kan, dan kekuatan ininya, kesetimbangan kita berikan dalam formulasi Ka. Okay. Nah ini kalau kita jumlahkan reaksinya, sekali lagi kalau ini untuk kesetimbangan, maka dalam sistem itu akan ada ion asetat, akan ada asam asetat, akan ada ion amonium, dan akan ada amonia. Di dalam sistem darah ini, dan semua unsur ini atau semua komponen ini akan bentuk sistem kesetimbangan. Nah kalau kita jumlahkan reaksinya, ini kita tolong jumlahkan sendiri gitu ya, kan nanti dalam reaksi akhir akan ada, atau dalam sistem akan ada CH3CO- plus Na4 plus H2O gitu ya. Itu akan memberikan asam asetat CH3COH, OH minus plus Na3 plus H3O plus. Kira-kira gitu ya, kalau kita jumlahkan semuanya. Atau dengan kata lain, kalau ini jumlahkan maka harga Kb dan Ka, Kb ini bisa kita kalikan dengan Ka. Oke. Ini kesetimbangan total nanti merupakan hasil kali Ka dan Kb. Itu yang ditulis sebagai tetapan hidrolisis. Nah nanti kalau sebentar, oh enggak bukan begitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita definisikan kembali KH-nya, tetapan hidrolisisnya, itu dari tetapan dari jumlah reaksi ini kita akan ketemu formulasi seperti itu. Gitu ya, yang kita lihat tadi bahwa reaktannya merupakan CH3CO- kali Na4+, kemudian H2O ini konstan, kemudian produknya itu adalah CH3COH, OH-, NH3 dan H3O+, gitu ya. Dan ini memberikan harga KH. Nah ini kalau kita susun ulang, maka OH- kali H3O+ itu adalah Kw, ini adalah Kw, dan kemudian CH3COH kali NH3 dibagi dengan CH3- kali N4+, ini adalah Ka dikali dengan Kb. Ya. Jadi dengan cara begitu kita bisa memformulasikan KH sama dengan Kw per Ka kali Kb. Nanti bisa dicek ulang ya. Ini gampang, kalau misalnya salah bisa dicek ulang. Oke. Nah, reaksi asam asam basa berikutnya yang perlu kita ketahui atau yang sering digunakan nanti adalah reaksi asam basa yang membentuk buffer, gitu ya, atau larutan penyangga, ya.
Di larutan buffer adalah suatu larutan yang pH-nya tertentu dan nanti kalau misalnya kita tambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau kita encerkan, maka pH itu tidak akan berubah. Jadi sering digunakan untuk mempertahankan pH suatu reaksi kimia. Jadi contohnya adalah kalau dalam sistem darah kita, kita kemarin sudah belajar enzim Lewis Gibbs gitu ya, bahwa enzim Lewis Gibbs itu hanya bisa berlangsung pada tekanan tertentu konstan, plus nanti keadaan ionik yang konstan sebenarnya. Keadaan ionik itu salah satunya pH. Jadi reaksi dalam tubuh kita ini itu hanya berlangsung bisa bila pH-nya tertentu, ya, nggak bisa diubah. Nah, supaya pH-nya tetap di situ, maka di dalam sistem selular kita atau mungkin di sistem jaringan dan organ kita, pH-nya harus juga konstan. Misalnya dalam darah, pH-nya harus sekitar 6 atau 7. Nah, untuk mempertahankan pH ini, maka di situ harus ada larutan penyangga. Ya. Nah, kalau dalam darah itu atau dalam sistem sel ada dua penyangga utama. Yang pertama, kalau dalam darah itu ada sistem karbonat dan bikarbonat, gitu ya. Jadi CO2 yang dihasilkan oleh metabolisme itu sangat penting karena nanti kan membentuk sistem buffer dalam darah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem buffer fosfat. Ya. Jadi antara hidrofosfat dan fosfat itu akan membentuk sistem buffer juga pH-nya konstan. Dan itu sebabnya kita harus memiliki jumlah fosfat yang tetap gitu. Jadi artinya kebutuhan tumbukan fosfat itu nggak tinggi dan dalam diet kita, dalam makanan terus terkandung fosfat. Jadi mungkin tidak pernah dipikirkan, pikir kalau kita ini fosfat asal dari mana ya gitu. Kan nggak mungkin kita makan fosfat misalnya dari belerang atau korek api atau senyawa-senyawa yang sudah terbakar gitu. Nah itu ada dalam tanaman. Ya biasanya kita ngambil dari tanaman dan daging. Ya. Jadi sebagai banyak makan daging atau protein tanaman itu fosfat kita terjamin. Ya, nah kalau secara definisi, bisa kalian sudah tahu bahwa buffer adalah campuran asam lemah, asam tembus lemah dengan garam yang memiliki basa asam konjugasinya. Jadi campuran antara asam basa lemah dengan garamnya. Gitu. Garam yang besar di basa asam basa konjugasi. Jadi misalnya kalau kita punya asam lemah, asam formiat, ini bukan tetap timbangan dengan ion formiat dan H+, gitu ya. Lalu ada basa konjugasi di sini. Basa konjugasi formiat, ada ion formiat, ya. Nah, kalau ini kita campurkan dengan garam dari basa konjugasi, misalnya garam dari asam lemah dengan basa kuat, gitu ya, natrium formiat, gitu, maka nanti akan terbentuk buffer. Oke. Jadi kalau garam, sekali lagi kalau garam natrium formiat kita campurkan dengan asamnya, asam lemahnya, maka di sini nanti akan terbentuk buffer. Nah, sebetulnya kejadiannya itu bisa kita lihat dari sistem keseimbangan sekali lagi ya. Di garam natrium formiat itu nanti akan terurai menjadi ion formiat dan ion H+. Ini adalah elektrolit, semua terurai. Kemudian asam lemah terurai sebagai ion formiat dan H+. Maka ini dalam sistem keseimbangan akan ada formiat dari garam formiat, ya. Ada Na+ dari garam formiat juga, lalu ada formiat dari asam lemah, dan ada H+, serta ada asam lemah. Jadi ada beberapa komponen, 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Ya ini udah nggak ada, ya. Ini tidak ada. Nah, karena ini dalam sistem itu ada 5 komponen, maka satu sama lain itu akan bisa diketahui sistem keseimbangan tergantung sistem keseimbangan mana yang kita lihat. Nah kalau di sini hanya ada satu sistem keseimbangan, maka konsentrasi formiat yang ada di sini itu harus mempertimbangkan juga formiat yang berasal dari garam natrium formiat. Jadi kalau kita lihat bahwa formiat total itu kan sebenarnya formiat yang berasal dari asam lemah dan formiat yang berasal dari garam formiat. Jadi kalau kita bikinkan atau kita masukkan dalam formulasi terhadap keseimbangan asamnya di sini, maka Ka sama dengan konsentrasi formiat total dikali dengan H+ dibagi dengan konsentrasi asam asetat yang tersisa di situ. Ya, itu untuk formulasinya. Nah, rumusan begini itu memberikan buffer.
Jadi H plus, ya, jumlah H plus dari persamaan ini, gitu ya, seperti ini. Bukan dari sama ya, ini H plus yang berasal dari persamaan Ka yang tadi dicampur asam lemak dan garamnya tadi, ya, ini tidak akan mudah berubah. Ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan asam misalnya, bukan asam, maka asam itu akan bereaksi dengan HCO minusnya. Ya, akan distabilkan dengan HCO minusnya. Oke, ini akan berkurang, tapi asamnya akan bertambah. Jadi nanti seolah ini jumlahnya akan konstan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambahkan basam, ya, maka nanti ininya akan berkurang, ya, HCO akan berkurang, basamnya akan bertambah. Jadi secara umum itu H plusnya akan tetap. Demikian juga kalau misalnya kita encerkan, ya, kalau misalnya larutan kita encerkan, maka nanti ini lebih kelihatan lagi bahwa sebetulnya jumlah perbandingan antara HCO minus dan HCOH-nya akan selalu konstan. Ya. Jadi intinya gini, penambahan asam atau basam itu tidak menyebabkan perubahan yang signifikan dari rasio konsentrasi formiat dan HCOH. Ya. Nanti kalau mudahnya kita lihat dalam persoalan. Oke, nah yang terakhir tentang reaksi asam basa ini adalah tentang kesetimbangan kelarutan, gitu ya. Kesetimbangan kelarutan sebetulnya adalah kesetimbangan antara padatan, ya, terutama dalam padatan garam, gitu, dengan ion-ionnya yang terlarut. Ya. Ini kalau ada contoh yang sering dipakai adalah AgCl. AgCl ini sebenarnya garam itu, basanya adalah AgOH, asamnya adalah HCl. Jadi kalau dicampurkan AgOH dan HCl itu bentuk AgCl, kira-kira gitu ya. Nah, AgCl ini bentuk ini padatan. Ini reaksi antara AgOH atau dengan AgOH misalnya. Oke, AgNO3 misalnya, AgNO3 dengan HCl itu akan memberikan padatan AgCl. Nah, padatan AgCl ini gitu, sebagian itu melarut. Jadi kalau sebagian melarut enggak semua. Gitu. Kalau ini 1 mol, ini Ag plusnya bukan 1 mol. Ya. Cl minus bukan 1 mol. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 1 mol. Di sini ada alfanya juga, ya. Derajat kelarutan sekarang. Ya. Alfa derajat kelarutan. Ya. Atau disebut sebagai solubility. Di sini ada S-nya. Kalau misalnya di sini S, gitu ya, saya gambarkan saja. Sini S, maka di sini juga akan ada S. Sorry. Saya kira ya, S itu singkatan dari solubility. Ya. Dan ini pasti lebih kecil dibandingkan dengan jumlah mol AgCl. Oke. Nah, kalau kita buat sistem ini kan karena merupakan penguraiannya sangat sedikit, ini ada sistem kesetimbangannya, ada tetapan kesetimbangan. Kalau kita gambarkan tetapan kesetimbangannya, K-nya sama dengan konsentrasi Ag plus kali Cl minus dibagi dengan AgCl. Nah, ingat bahwa padatan murni itu aktivitasnya konstan. Ya. Jadi nanti itu bisa kita geser ke kiri, K kali AgCl dalam keadaan aktivitas AgCl dalam keadaan padat, ya, jadi konstanta itu akan sama dengan konsentrasi Ag plus kali Cl minus. Jadi jadinya begini, ya. Nah, hasil kali K dengan aktivitas padatan murni ini kita sebut sebagai KSP sekarang. Ya. Jadi konstanta di K is solubility production constant. Jadi AC kali kelarutan, tetapan AC kali kelarutan gitu. Nah, si kelarutan ini, kali kelarutan itu, jadi kalau di sini S nanti menjadi S kuadrat, ya. KS sama dengan S kuadrat. Kalau misalnya garamnya kita ganti dengan MgF2, ya, ini kan terus jadi MgF plus minus, maka KSP-nya bisa menjadi
sama dengan MG2 plus kali F minus kuadrat gitu ya. Tapi kalau kita cari S-nya nanti, ya ini menjadi S, ini akan menjadi 2S gitu ya. Ini menjadi 3S. S kali 2S kuadrat gitu ya. 2S kuadrat menjadi 4S kuadrat. Jadi menjadi 4S pangkat 3 jadi gitu ya. Nah, kemudian kalau Ag2CO3 itu Ag plus, 2 Ag plus CO3 minus. Jadi ya, ini yang menjadi 2 sekarang. Jadi KSP-nya menjadi Ag3 plus pangkat 2 kali konsentrasi CO3 atau ion karbonat dan seterusnya. Oke. Lalu di sini ada beberapa pengertian. Masih ingat Ki ya, Quotient reaction. Quotient reaction itu maksudnya adalah hasil kali dari konsentrasi-konsentrasi awal dari suatu produk ya, dibandingkan dengan reaktannya. Tapi kalau sendiri reaktannya padatan ini nggak usah kita hitung. Nah kalau Ki ini besar dari KSP, ya Ki besar dari, Ki lebih kecil dari KSP, ini larutan ini kita sebut sebagai larutan unsaturated. Jadi artinya begini, ini reaksi ini bisa dipandang dari dua hal gitu ya. Pertama kita punya padatan, lalu terurai menjadi Ag plus plus Cl minus satu posisi, atau sebaliknya kita punya larutan Ag plus dan Cl minus, lalu dia akan bentuk reaksi ke kiri. Ya, reaksi ke kiri dulu, baru dia ke kanan. Bisa begitu ya? Jadi pertama adalah HCl, dia kita larut dalam air, maka nanti akan ada reaksi ke kanan, lalu dia balik ke kiri. Jadi ini untuk pertimbangan. Atau ini kita punya campuran antara Ag plus dulu, jadi Ag plus satu lautan, dicampurkan dengan Cl plus satu lautan, bisa mungkin dari AgNO3 misalnya, ditambah dengan KCl gitu misalnya. Nanti setelah itu nanti dia akan bereaksi, Ag plus dan Cl minus ini membentuk padatan. Nah dari padatan yang terbentuk itu, baru dia kembali lagi membentuk larutan. Gitu ya. Nah yang disebut sebagai Ki itu adalah jumlah awal Ag plus dan Cl minus ditambahkan. Ya, jadi dia belum ada padatannya, jadi hanya ada larutan Ag plus dan Cl minus. Jadi kita tidak bicara tentang solubility, ya, tidak bicara tentang solubility. Solubility itu kita bicarakan dia sudah bentuk padatan, baru kembali lagi ke kanan. Dia belum ada kelarutan di situ. Ya. Ini hanya ada dua larutan Ag plus dan Cl minus dicampurkan, dia akan bentuk padatan. Nah, konsentrasi Ag plus dan Cl minus di awal ini kita sebut sebagai Ki, gitu ya. Ya, hasil kalinya itu sebagai Ki. Sekali Ki. Jadi kalau misalnya hasil kali konsentrasi ini lebih kecil dari KSP atau Q-nya lebih kecil dari KSP, maka tidak akan terbentuk kelarutan, seperti padatan. Jadi dia nggak akan berhasil ke kiri. Ya. Kenapa demikian? Ya karena dia begitu padatan dia larut lagi. Tapi kalau S-nya itu lebih besar dibandingkan dengan harga konsentrasi awal tadi, ya S kali S-nya lebih besar dibandingkan dengan harga Q-nya, maka si Ag plus L ini itu tidak akan menghasilkan padatan lagi. Ya sudah segitu aja. Nah kalau misalnya Q-nya sama dengan KSP, ini kita akan dapatkan larutan yang jenuh. Jadi ada memang AgCl, ya, tapi dia setimpang dengan jumlah Ag plus dan Cl minus ya, yang ada di dalam larutan tersebut gitu ya. Dan jumlah Ag plus dan Cl minus ini sama dengan kelarutannya. Di konsentrasi sama dengan kelarutannya. Jadi kalau Q sama dengan KSP, maka akan kita dapatkan S solubility. Oke. Nah kalau misalnya Q bisa di KSP, kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai supersaturated solution. Jadi artinya larutan yang sangat jenuh, dan di sini pasti akan terbentuk endapan, gitu ya. Dia terbentuk endapan dulu, baru nanti untuk larutan. Tapi nanti konsentrasi konsentrasi Ag plus dan Cl minusnya itu sudah melampaui kelarutan. Oke, nah saya kira itu mungkin materi reaksi asam basa dalam larutan ini. Jadi yang pertama adalah neutralisasi, kemudian ada buffer, kemudian ada hidrolisis di situ, dan yang terakhir adalah bagaimana kesetimbangan antara apa yang terjadi dari garam-garam yang tidak dapat larut, yang sangat sulit larut,
di GCl, MgO2 dan sebagainya adalah garam-garam yang sudah dilarut dan nanti akan memberikan KSP, jadi AC kali antara apa namanya itu AC kali kelarutan ya. Ini kita dapatkan AC kelarutan. Jadi garam-garam yang sudah dilarut itu kita lihat sebagai kesetimbangan AC kali kelarutan, gitu ya. Dan di sini ada tetapannya. Nah, nanti aplikasinya bisa kita lihat dalam berbagai persoalan. Mungkin sekarang kalau jam 10 ya masih ada waktu sekitar 40 menit untuk melihat beberapa contoh soal. Nah, ada pertanyaan seperti sini? Oke, nah kalau tidak ada, coba saya berikan waktu beberapa menit gitu ya, untuk melatih soal-soal ini. Ya, saya berikan waktu sekitar 20 menit, ya, saya tinggal, atau saya berikan kesempatan kalian mengerjakan. Ini soal pertama. Silakan catat dulu. Jadi 10 ml HCl sebelum ke 5 molar dicairkan sampai 10 liter dengan air. Kemudian dihitung pH larutan akhir. Ini adalah soal kedua. Catat ya. Di beberapa pH larutan yang mengandung 0,3 molar asam asetat, asam formiat, dan 0,52 molar garam kalium formiat. Nah, soal nomor 3, ini ada di kiri. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa lihat yang di kiri? Saya tadi mau gabung. Ini soal nomor 2, nomor 3 ada di kiri ini. Jadi saya dikatakan bahwa 100 ml 0,1 molar asam nitrit dititrasi. Titrasi ini maksudnya dinetralkan tadi ya.
dinetralkan dengan 0,1 molar NaOH. Jadi netralkannya pelan-pelan, jadi sedikit demi sedikit sampai ini mungkin pada konsepnya, tapi sebetulnya ini reaksi penetralan, tapi menambahkan NaOH-nya sedikit demi sedikit sampai titik ekivalen. Jadi mencapai jumlah ekivalen. Pertanyaannya berapa pH pada titik ekivalen tersebut? Ya. Lalu yang keempat, ya ini tadi berapa pH pada titik ekivalen tersebut. Catat dulu soalnya ya. Kemudian yang kelima ini, nah, ini sebetulnya sama dengan tadi ya. Jadi di sini ada garam natrium asetat, ya, 1 mol dilarutkan sampai 1 liter. Lalu berapa pH larutan? Jadi kalau di sini diketahui pH asam asetatnya sekian. Oke. Nah yang kelima, oh ini kalian harus lihat ini ya, data. Berapa kelarutan dari silver chloride dalam 60 liter? Ini maksudnya harus tahu KSP-nya ya. Mungkin di sini ada sebelum. Ya harus tahu KSP-nya. Kita lihat aja, kita lewat aja tentunya. Nah yang terakhir sini, apabila 2 ml dari 0,2 NaOH ditambahkan pada 1 liter dari 0,1 m CaCl2, apakah terbentuk endapan? Enggak gitu ya. Jadi di sini ada 2 larutan. Ini saya katakan kita bisa melihat key-nya, tapi kalian harus tahu harga tetap apa namanya harga KSP dari CaOH 2 kali. Jadi reaksinya kan tahu reaksinya, kemudian nanti harus tahu berapa KSP dari CaOH 2 kali gitu ya. Nanti coba lihat di Google aja ya. Gitu. Oke, saya beri waktu berapa ini? 15 menit? 10 menit ya, 10 menit. Silakan.
Baik, nah sekarang kita coba lihat jawabannya. Ya, coba cocokkan dengan yang saudara buat gitu ya. Jadi saya harap kalian sudah selesai mengerjakan semuanya, atau paling tidak langkah-langkahnya dulu, jadi tidak harus jawaban akhir. Nah, apakah langkahnya sudah cocok atau belum? Nah, coba perhatikan ya. Jadi saya tidak mungkin untuk meminta salah saudara untuk mengerjakan ke depan gitu ya. Dilihat aja cocok enggak. Oke, nah untuk yang pertama, soal pertama, 10 liter HCl 10 kali 5 molar dihasilkan sebagai 10 liter dengan air, hitung pH larutan. Nah, kemudian di sini, nah ini saya katakan tadi, ada aspek pengenceran ya. Itu artinya kita hitung berapa mol dulu ini, 10 liter HCl 10 kali 5 molar, dikalikannya berapa mol. Kalau hitung mol kan volume dikali molaritas, ya, ketemu molnya. Ya. Ini akan ada 10 pangkat 4 milimol. Gitu ya, 10 kali mol, atau apa namanya 10 kali 4 mol berarti 10 pangkat berapa ini? Ya, 10 pangkat 4 mol atau 10 pangkat 5 mol mungkin di sini ya. Nah, kemudian setelah itu nanti dihasilkan 10 liter, 10 liter. Nah, jumlah mol akan konstan. Jumlah mol setelah pengenceran akan konstan. Jumlah mol sebelum dan setelah pengenceran akan konstan. Hanya saja volume dan M-nya akan berubah. Nah, karena nanti volumenya 10 liter, maka molaritasnya akan berubah. Gitu ya. Kita lihat. Ya. Jadi konsentrasi H plus setelah pengenceran, gitu ya. Karena ini adalah suatu asam kuat, maka dia seluruh HCl itu akan berubah menjadi H plus, jadi konsentrasi HCl akan sama dengan konsentrasi H plus. Ya. Di konsentrasi H plus akan sama dengan jumlah mol per volume, ya. Dan jumlah mol awalnya adalah 10 ml kali 10 kali 5, jadi 1 M1, ya. Kemudian dibagi dengan 10 liter. Gitu ya. Nah, nanti akan ketemu, ya, dari perhitungan akan ketemu angka 10 pangkat 8 molar. Nah, lalu pH berapa? Nah, ini persoalan di situ. Kalau misalnya kita langsung menggunakan minus log konsentrasi H+, maka H plus 10 kali 8, pH-nya 8. Bukan. Ya. Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah asam menjadi basa. Kalau pH 8 berarti ini larutannya menjadi basa. Oke. Nah, di sini kita harus melihat sistem kesetimbangan dalam larutan tersebut. Gitu ya. Karena ada sistem kesetimbangan, yang pertama HCl. Itu turun menjadi Cl minus dan H30, tapi ini kesetimbangannya, reaksinya adalah reaksi sempurna, maka harga tetapan kesetimbangan sangat besar. Ini tidak bisa diperhitungkan. Ya. Nah, kemudian ada sistem kesetimbangan air. Ya. Di air, sekali lagi, dia bisa bersifat asam dan basa, tidak diotorisasi, membentuk H30 dan OH-. Ini KW-nya 1014, kalau suhunya adalah 5 derajat Celcius, maka ada H3O plus atau H plus dari air sebesar 10 pangkat 7 molar. Nah, coba perhatikan bahwa dalam sistem kesetimbangan ini, H3O plus bisa berasal dari HCl dan bisa berasal juga dari air sendiri. Ya. Jadi nanti jumlah H3O plusnya akan sama dengan ya, H plus yang dari air plus H plus dari Cl minus, atau H3O plus dari air plus H3O plus dari Cl minus. Dan ketemu angka ini dia 10 pangkat 7 ditambah dengan 10 pangkat min, ini bukan dikalikan ya, sorry. Ini tanda kurungin dalam ini. Gitu ya. Jadi ketemu dijumlahkan 10 pangkat min 3 plus 10 pangkat min 8 plus 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, coba lihat 10 pangkat 8 itu lebih kecil daripada 10 pangkat min 7. Artinya harga ini mendekati 10 pangkat min 7 atau lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Oke. Nah, jadi log H3O plusnya itu mendekati log 10 pangkat 7. Atau pH-nya itu akan menjadi sekitar 7 atau lebih kecil dari 7. Okay? Karena nanti 10 pangkat 7 akan lebih besar. Ya. Jadi pH-nya bukan otomatis 8. Kalau 8 jadi basa deh. Dia harus di bawah 7. Harus di bawah 7. Okay. Ada yang salah dalam hitung ini? Mudah-mudahan semua benar ya. Nah, kemudian yang kedua,
Oke. Ini sistem kesetimbangan biasa saja. Jadi ini adalah buffer tentunya ya. Sekali lagi coba lihat di sini ada asam lemah, di sini ada garamnya. Ya. Kemudian tetapan kesetimbangan asam lemah itu adalah atau ini ada minus lognya ya. Jadi pKa-nya itu adalah 3,77. Jadi kalau Ka-nya ke 10 pangkat min 3,77 misalnya begitu. Nah, kemudian sekali lagi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini maka kita harus pecah satu persatu seperti yang saya sampaikan tadi di awal untuk buffer. Di sini ada garam kalium formiat, dia akan terurai menjadi asam formiat dan K+, lalu asam lemah juga akan terurai menjadi H++ ion formiat. Ya. Ini akan bentuk kesetimbangan. Ini larut sempurna. Berarti dalam larutan nanti akan ada ion formiat dari asam formiat, dari garam formiat, ada ion formiat dari asam asetat, dari asam formiat, gitu ya. Lalu ada sisa asam formiatnya sendiri dan ada H+ di situ. Oke. Nah, kalau dalam sistem kesetimbangan ini yang kita perhitungkan adalah sistem kesetimbangan dari asam formiat dan ion formiatnya. Jadi kesetimbangan asam ini adalah Ka tadi ya. Di pKa 3,77 menunjukkan kesetimbangan asam ini. Nah, pertanyaannya berapa pH larutan yang mengandung 0,3 molar asam formiat dan 0,2 molar ion formiat ya. Dan ini adalah pada kadar awal ya. Jadi ini adalah konsentrasi awal. Jadi kalau kita pecah menjadi proses kesetimbangan, mula-mula itu asam asetatnya 0,3 molar, kemudian ion formiatnya adalah 0,52 molar. Oke. Nah, sekali lagi, setelah itu kita lihat sistem kesetimbangannya. Ini bergeser kemana gitu ya. Nah, kalau dalam sistem ini dikatakan bahwa kita anggap asam formiatnya itu mengurai menjadi H+ dan CO-, jadi akan mengurai sebesar X, maka nanti H+-nya akan ada sejumlah X dan ion formiatnya bentuk seperti X. Nah, kemudian kalau kita lihat pada akhir reaksi, gitu ya, dalam sistem kesetimbangan, maka yang tersisa asam formiatnya 0,3 kurang X, H+-nya plus X, kemudian ion formiatnya itu yang berasal dari garam formiat, jadi ditambah dengan apa yang dihasilkan oleh asam formiat 0,52 plus X. Lalu kalau kita masukkan dalam persamaan pKa nanti, ya pKa ini dapat kita rumuskan seperti ini bisa kalian dapatkan dengan mudah. Maka nanti persamaan kita dapat seperti ini. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi asam formiat dibagi dengan ion formiat dibagi dengan asam formiat. Nah, kemudian X ini itu harganya sangat kecil. Gitu ya. Jadi biasanya kalau di bawah 0,3 atau 0,3% biasanya itu diabaikan. Nah, kalau diabaikan, di seolah-olah nanti konsentrasi ion formiat ini akan sama dengan konsentrasi garam formiat. Ya. Kemudian konsentrasi asam formiat itu akan sama dengan konsentrasi asam formiat dalam keadaan setimbang itu akan sama dengan konsentrasi asam formiat mula-mula. Nah, kalau ini angka-angka ini dimasukkan dalam persamaan, maka pH kita ketemu 3,77 plus log 0,52 berbagi dengan 0,3, kita dapatkan pH 4,01. Ini adalah pH buffernya. Ya, ini soal-soalnya sepertinya sudah sering sekali kalian lihat gitu ya, tinggal nanti memecahnya gitu ya, menyelesaikan persamaan ini ya, persoalan itu dengan menguraikan fakta-fakta untuk reaksi kimia dan kesetimbangannya. Sekali lagi, bahwa reaksi asam basa larutan itu sebetulnya reaksi kesetimbangan asam basa. Nah, kemudian yang ini, soal yang ketiga ini, ya, ini sekali lagi, ini sebetulnya reaksi penetralan. Reaksi penetralan asam nitrat oleh NaOH. Cuma reaksi ini dilangsungkan pelan-pelan yang disebut sebagai titrasi. Ini sebetulnya istilahnya sudah kenal. Dan reaksi titrasi ini dihentikan pada saat di ekivalen, di jumlah asam nitrat yang ada dalam larutan ekivalen dengan jumlah NaOH yang ditambahkan. Nah, karena itu titik menghentikan reaksi ini disebut sebagai titik ekivalen. Ya, titik ekivalen. Oke. Nah,
pertanyaannya apa ini? Ya, berapa pH pada titik ekivalen ya, dengan harga KB 2,2 10 berarti nanti di sini akan ada apa namanya? Ini adalah asam lemah mestinya. HNO2-nya asam lemah, kemudian nanti kan akan berikan sisa asam yang kuat ya, atau basa konjugasi yang kuat. Nah, basa konjugasi ini dalam air itu akan memberikan tetapan kesetimbangan basa 2,2 kali 10 kali 11. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama reaksi awal, reaksi titrasinya itu reaksi antara asam basanya. HNO2 bereaksi dengan NaOH, gitu ya. Kita sebut sebagai OH minus saja. Gitu. Kemudian ya memberikan NO2 minus 0,2 sebentar. Ya, di sini NO2-nya jumlahnya 0,01 mol. Ini tinggal dikalikan aja ya. Ini V1 kali N1, sekali lagi V1 kali N1, karena di sini 1 molar sama dengan 1 normal. Ini juga demikian. Ya. NaOH-nya juga kita hitung sebagai apa namanya, sebagai ekivalen, jadi nanti 0,1 M NaOH sama dengan 0,1 N, karena di sini 1 ekivalen NaOH sama dengan 1 mol ekivalen 1 mol NaOH sama dengan 1 mol ekivalen NaOH. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat molnya dulu aja, jadi kita menjadi ekivalen, maka jumlah mol NaHNO2 yang bereaksi adalah 100 kali 0,1 ketemu 0,1 mol, gitu ya. Kemudian berarti nanti dia juga butuh 0,01 mol OH minus supaya dia reaksi sempurna, ya, supaya terjadi netralisir. Nah, ini akan berikan NO2 minus 0,01 mol juga. Oke. Kemudian volume akhirnya, nah ini lihat, volume akhirnya, karena di titrasi ini kan volumenya nggak kelihatan. Nah, supaya nanti dia sama molnya, gitu, maka ini juga 0,01 mol ini, itu artinya hasil kali 0,01 kali volume tertentu. Nah, volume ini, ya, itu 100 juga, gitu ya, sama. Jadi, volumenya NO2 sama dengan volume OH minus ditambahkan. Sehingga volume totalnya menjadi 200. Oke. Nah, konsentrasi NO2 minusnya ini 0,01 bagi 0,2 jadi 0,05 molar. Nah, sekali lagi, asam nitrit merupakan asam lemah, sehingga nanti sisa asamnya ini, ya, sisa asam ini atau basa konjugasinya merupakan asam kuat, dia akan bereaksi dengan H2O, membentuk OH minus plus HNO2. Oke. Nah, ini memberikan harga KB. Ini KB di sini. Harga KB. Nah, dari sini bisa kita lihat nanti berapa jumlah OH minus terbentuk. Kalau kita tahu jumlah OH-nya, berarti kita tahu jumlah H plusnya, kita bisa hitung pH. Oke, ini pH-nya dihitung dari sini. Gitu. Tidak langsung katakan 7, nggak bisa, karena nanti ada hidrolisis. Hidrolisis memberikan pH yang baru. Nah, di sini digambarkan reaksi kesetimbangannya seperti itu, dan lalu kita buat seperti biasa, pada kadar awal berapa, yang kedua berapa, kemudian pada sistem kesetimbangan berapa, gitu ya. Nah, pada kadar awal NO2-nya sekian, 0,05 M, ini yang lain 0, lalu nanti dalam keadaan kesetimbangan, dia akan bereaksi jumlah X, akan berubah, NO2-nya berkurang jumlah X, OH minus bertambah X, NO2-nya juga begitu, tambah X. Lalu dalam keadaan kesetimbangan, nanti NO2-nya berkurang jumlah X, 0,05 kurang X, kemudian ini tetap X, gitu ya, pada saat kesetimbangan. Nah, kalau kita masuk kepada harga KB tadi, ya, maka KB sama dengan X kuadrat dibagi 0,05 kurang X. Ini akan sama dengan 2,2 kali 10 kali 11. Gitu. Nah, dari sini kita dapatkan OH-nya. Ya. Begitu kita tahu harga X, maka OH-nya dapat, pH-nya juga dapat. pH-nya adalah 0,5,98. Tapi dalam perhitungan ini X-nya kita abaikan karena sangat-sangat kecil, gitu ya. Sangat kecil, sehingga nanti apa namanya, kalau misalnya begini, maksud saya begini, ini adalah 0,5 kurang X, ini X-nya bisa kita abaikan. Berarti nanti KB sama dengan 0,05 kali sebentar. KB sama dengan X kuadrat dibagi 0,5 kurang X, X-nya kita abaikan. Jadi X kuadrat dibagi 0,05, gitu ya. Nah, dari sini dapatkan harga X 1,05 kali 10 kali 6, ya, ini. Dan ini sama dengan
konsentrasi OH minus. Nah, dari sini kita dapatkan harga pOH. Begitu kita ketemu harga pOH, maka pH bisa kita hitung. Jadi pH-nya sekitar 8,02. Gitu ya. Jadi pH-nya sedikit di atas netral karena ini basanya basa konjugasi basa kuat. Jadi memberikan suasana basa pada larutan. Ada pertanyaan? Oke, tinggal 5 menit lagi. Nah, ini kalau ini tadi sama saja ya. Jadi ini sebetulnya pengenceran biasa. Ini ada asam, nah, garam natrium asetat, ya, 1 molnya dilarutkan dilarutkan sampai 1 liter larutan. Berapa pH larutan? Ka-nya sekian. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi artinya kita menghitungnya tidak langsung 1 mol dibagi dengan 1 liter itu pH 7 enggak gitu. Jadi kita perhitungkan hidrolisis. Yang mana yang hidrolisis? Yaitu CH3CO minus. Ini merupakan basa konjugasi dari asam asetatnya. Sama persis seperti tadi, gitu ya. Hanya saja nanti konsentrasi awalnya adalah 1 mol per liter, ya, 1 mol per liter, kemudian bereaksi jumlah X. Gitu. Nah, X kita abaikan, sama persis ya. Maka nanti Ka sama dengan X kuadrat dibagi 1, ya. Nah, sebentar. Ini bukan Ka. Ini Ka ini untuk asam asetat, maka kita harus hitung Kb dulu. Maka Kb sama dengan Kw per Ka, berarti 10 dibagi dengan 1,76 kali 10 kali 5. Ketemu itu. Nah, Kb ini akan sama dengan X kuadrat dibagi dengan 1. Ketemu X-nya. Itu ketemu X, dimasukkan pada harga-harga ini, ya. X itu sama dengan konsentrasi OH minus, tahu kita pH, X sama dengan konsentrasi OH minus, maka pOH-nya tahu, begitu pOH tahu, maka pH-nya juga paham. pH-nya juga bisa dihitung. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa kelarutan dari perak klorida dalam gram per liter? Nah, ini mudah ya. Jadi kita tahu KSP dulu, kemudian KSP sama dengan hasil kali konsentrasi A3 Ag plus kali konsentrasi Cl minus, kita anggap S tadi tidak sama dengan S kuadrat, gitu ya. Maka S sama dengan akar KSP, kita ketemu harga 1,3 kali 10⁵, gitu. Nah, ini molar. Ya. Kalau ini molar, berarti nanti kita harus hitung per ini adalah konsentrasi sel molar, maka nanti kita harus hitung berdasarkan massa molar dari AgCl. Gitu ya. Jadi adalah 1,3 kali 10⁵ mol AgCl per 1 liter solution, maka kita tahu berapa massa molarnya, tinggal dikalikan aja. 1,3 kali 10⁵ gram per mol. Ketemu harga 1,9 kali 10⁵ gram per liter. Nah, persoalan yang agak tricky sedikit itu adalah yang ini. Oh, ini kok nggak ada penjelasannya ya? Ini belum saya ketikkan, tapi begini, cara menyelesaikannya, ini ada 2 ml 0,2 molar NaOH, ditambahkan 1 liter dari jadi nanti ini kita tulis reaksi dulu. Jadi NaOH plus CaCl2, gitu ya. Oke, nanti dihitung Q-nya. Q-nya berapa itu? Nah, Q-nya itu adalah milimol ini 2 kali 0,2, nanti ini 0,4 milimol NaOH, ya. Kemudian jumlah CaCl2-nya adalah 1 mol, gitu ya. 1 mol, kemudian 0,2 milimol, ini kemudian dikalikan dengan catatan ini dikali 2 ya.
Aduh, saya nggak bisa gambarkannya. Berarti ini adalah reaksi itu adalah 2OH minus ditambah Ca2 plus menjadi CaOH 2 kali. Itu reaksinya. Oke, nanti yang OH minusnya dikalikan 2, ya, pangkat 2 maksud saya. Pangkat 2 berarti nanti akan menjadi 0,4 pangkat 2, ya. Kemudian Ca2 plusnya 1 mol, ya, nggak dipangkat 2 kan. Nah, kalau harga perkalian itu Q itu lebih kecil dibandingkan dengan KSP, maka larutnya tidak mengendap. Ya. Jadi dari sini didapatkan bahwa ternyata dia mengendap, gitu ya. Ternyata dia mengendap, ya. Karena jumlah hasil Q-nya tadi itu lebih besar dibandingkan dengan harga KSP. Ini silakan dicek lagi, gitu ya. Saya tadi tidak lupa untuk mengcopy jawabannya. Oke, saya kira waktu kita sudah habis. Kalau ada pertanyaan 1 menit lagi, silakan. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sesi kita ini dan nanti kita lanjutkan kuliahnya hari Senin depan dengan materi baru tentang elektrokimia. Dan ini merupakan bahan terakhir kita. Jadi hari Senin kita bahas teorinya secara bersama, kemudian hari Kamis kita adakan responsif khusus untuk materi tersebut. Oke. Benar, nggak ada pertanyaan? Saya rasa sudah tidak, Pak. Kenapa? Untuk Senin depan, kalau tidak salah terkena ini, libur Waisak, apakah tetap diadakan secara online, Pak? Oh, libur lagi ya? Iya, mulai minggu depan itu ada libur UTBK, Pak. Jadi kita kepotong libur banyak. Atau mungkin mau berikan kelas ya, mungkin terserah Bapak. Tanggung, soalnya satu pertemuan lagi. Jadi saya nggak tahu nanti minggu ke-14-nya, ya 14 ya, atau 15. Minggu depannya kalian udah ujian belum? Masih belum, Pak. Masih belum. Nggak, maksudnya udah mulai ujian-ujian yang lain belum? Kalau kimianya nggak, Mak. Kimia baru tanggal 3, kalau salah. Belum ya? Permisi, Pak. Ujian di sini yang dimaksudkan itu kuis atau EAS? EAS. Oh, EAS-nya masih 3 minggu lagi, Pak. Mulai kapan? Kira-kira 3 minggu lagi. Tanggal 29 Mei atau 31. 31 Mei, Pak. Kalau tidak salah itu dimajukan. Waktu itu jadwalnya itu 6 Juni atau 7 Juni. Tapi dimajukan jadi. Kalau kimia itu tanggal 3. Tapi yang lain nggak tahu mata kuliah yang lain gimana gitu. Gini aja. Jadi minggu depan libur ya, 2 kali itu. Saya juga baru tahu itu. Iya, libur, Pak. Wah, enak ya. Tapi nggak apa-apa, kan tinggal 1 materi lagi. Jadi kalau misalnya memang libur, sebetulnya kalau online kan nggak perlu libur. Iya, Pak. Ya kan, kita bisa kuliah, kan maksudnya offline-nya yang libur. Karena memang ada UTBK. Tapi kalau online kita bisa masuk aja. Nanti gini aja, saya nanti tanya lagi ke pihak koordinator dari PMB. Kalau kita memang harus libur, kita libur. Nah, berarti kita lanjutkan minggu depannya lagi. Jadi sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 9, berarti tanggal 16, tanggal 20-an ya, 23 nanti ya. Oke. Dan yang besok saya nggak masuk aja. Yang minggu besok saya nggak masuk. Kalau misalnya memang terus libur. Kalau enggak, kita kuliah online ya. Nggak apa-apa kan? Jadi nanti sisanya kita bahas-bahas soal-soal aja. Oke? Setuju? Halo? Mungkin nanti akan didiskusikan lagi di kelas ya, Pak. Mungkin karena ini kan ada 2 kelas. Kita takutnya
Enggak, Minggu jadi depan kita hari sesuai raya. instruksi ITS saja. Nanti kita lihat, ya, saya akan lihat ITS nanti gimana, gitu ya. Resminya gimana? Memang ada UTBK ada emang, cuma apakah itu memang kuliah diliburkan? Enggak, saya juga enggak tahu. Yang pasti offline libur ya, Mak. Tapi online kan bisa jalan mestinya. Saya pastikan dulu, oke? Ya saya senang aja libur sih, karena pada saat itu saya di Jakarta. Minggu depan itu saya di Jakarta, gitu. Bisa jalan-jalan. Tapi kalau memang bisa kita kuliah, mending kuliah gitu. Jadi kita aman untuk minggu depannya. Jadi kita bisa longgar untuk belajar lebih baik. Oke, saya kira gitu aja. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya besok atau lusa saya berikan informasi pada kalian. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, monggo.